Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada di akhir pekan lagi. Kita bersyukur buat kehadiran Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Kami bersyukur hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Engkau tetap setia menjaga kami. Engkau tetap setia beserta dengan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Suatu pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu, menaikkan pujian, penyembahan kami kepadamu. Sebab kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau hadir di dalam setiap langkah hidup kami. Haleluya. Ku menyembah dan kudus hadirat-Mu, berdiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya dalam sendal. Amin, amin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah Tuhan. Ku menyembah yang kudus hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segala wajah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau datang di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang hatiku memuji, senang rasa kau senang hatiku memuji, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Hallelujah. Hallelujah. Kami menyembah, kami memuji, karena namamu Yesus Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, sebab Kau yang layak dipuji disembah. Kau yang layak ditinggikan. Sungguh baik tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu
hati kami percaya Kau yang hadir setiap saat dalam hidup kami. Kau yang selalu ada bersama kami. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Kau. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah kepada-Mu. Kau Allah di atas segala Allah. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sembah. Kami menyembah. Kami puji Engkau. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu ya tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya kepada-Mu yang kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu hadir dalam hidup. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan. Engkau setia, Kau tak pernah ingkar janji. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah, kami puji. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, ditinggikan selamanya. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Hanya Engkau, ya hanya Engkau. Sebab itu kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berharap. Sebab Engkau setia, Kau tak pernah ingkar janji, selalu ada bersama kami. Kau tetap ada, Kau tak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hati kami percaya kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Kau yang berkuasa di bumi di surga, Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami, Engkau yang berkuasa dan mengendalikan hidup kami. Engkau melakukan yang terbaik bagi kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, ya Abah, ya Allah, oh baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau penolong yang setia dalam hidup. Biarlah kami juga terus belajar setia kepada-Mu dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu
berlimpah maupun kurang. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari damai dan kesempatan baru. Ya, setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya, amin. Haleluya. Dalam segala keadaan, amin, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh piala pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pagi ini. Ini komitmen hidup kami dalam segala keadaan kami. Bila Kau dapati kami tetap setia kepada-Mu. Sebab Engkau yang lebih dulu setia. Dan sudah terbukti itu. Biarlah firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami. Firman-Mu terus menjadi dasar pengharapan kami. Dan itu membuat kami terus dapat setia sampai akhir hidup kami. Sebab janji firman, iya dan amin bagi kami. Sebab itu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman.
Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Baik, terima kasih Pak Heri kesempatan pagi ini untuk saya membacakan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan, dilindungi Tuhan dari segala mara bahaya. Firman Tuhan sampai pada Yehezkiel pasal 35 ya. Jadi judul perikopnya ini juga sudah menakutkan ya. Mari saya bacakan. Murka Tuhan atas pegunungan Seir. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia. Ini maksudnya kalau yang disebut anak manusia itu Nabi Yehezkiel ya, Tuhan menyebutnya demikian. Jadi diminta menunjukkan mukanya kepada pegunungan Seir. Nah, pegunungan Seir ini juga ada penduduknya bangsa-bangsa ya Bapak Ibu ya. Bernubuatlah melawan dia dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu, yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Aku mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh bumi akan bersuka cita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi, seperti engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi. Demikianlah
akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Karena apa? Tuhan itu membela umat kesayangannya Israel itu luar biasa. Apalagi kita ya, kita ini anaknya, anak Tuhan, sebutannya kita ini anak-anak Tuhan. Orang percaya yang sudah mengaku di mulut, percaya di hati, kita sudah dibaptis, kita menjadi milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau pada saat itu memang sih sekarang ini zaman ini sudah berubah banyak sekali ya. Ada alat komunikasi yang canggih itu. Kita bisa melihat, misalkan kita rindu anak kita, cucu kita, itu bisa melihat pada saat itu di depan mata kita. Itu beda ternyata perasaan seseorang kepada orang atau keluarga itu bisa terbantukan dengan alat komunikasi yang demikian. Kita percaya bahwa pada saat bangsa Israel pada saat itu alat komunikasi nggak ada seperti sekarang. Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti terjadi pada saat itu. Yang disebut pegunungan Seir itu, di situ ada Seir dan disebutkan Bani Edom ya. Ada di sana. Itu kenapa Tuhan marah dan akan menghukum mereka. Ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah mereka itu memusuhi bangsa Israel. Itu bukan cuman memusuhi karena ada satu perkara kemudian mereka perang atau saling. Nah, perangnya mereka itu kan saling membunuh dengan pedang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah mengalami peristiwa di Sampit tahun 1999 sampai 2000. Itu benar-benar meledaknya mereka. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Oh, saya heran. Pada saat itu sudah ada handphone, cuman handphone yang berbunyi aja ya. Terus nggak bisa handphonenya itu melihat gitu. Itu hubungan kami dengan keluarga nggak bisa. Di telepon-telepon kami juga nggak bisa. Nah, pada saat itu kami melihat juga, waduh, bagaimana bisa terjadi seperti itu ya. Kita hanya beda suku, beda cara kita berbicara, itu mereka juga ada namanya permusuhan turun-temurun. Jadi itu mereka mempunyai buku merah. Jadi pada saat kejadian Sampit itu ada buku merah mereka. Di sana dikatakan itu adalah permusuhan turun-temurun 100 tahun lalu kejadiannya pada saat tahun 99 sampai 2000 itu. Nah, itu dibukukan apa-apa yang terjadi. Nah, wah itu saja kami sudah setelah kejadian itu saya ini badannya meriang sampai 5 bulan. Ya puji Tuhan setelah tahun berikutnya 2 tahun kemudian kami dipindahkan ke Banjarmasin. Nah Bapak Ibu ternyata Tuhan itu tidak menyukai kalau kita itu memendam permusuhan. Ya sekarang kayaknya nggak ada ya. Nggak ada lah kita membenci orang sampai turun-temurun tuh nggak ada. Nggak ada. Nah, di hati orang-orang
Bani Edom yang di pegunungan Seir itu, mereka membenci orang Israel, bahkan membiarkan orang Israel diperangi dan dibunuh oleh orang-orang Bani Edom, Bani yang lain ya. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu, saya kira ini pelajaran ini ya cuman pelajaran aja ya. Mungkin ini sejarah ya. Kita tidak akanlah umat manusia, apalagi eh, anak-anak Tuhan, sampai di dalam hatinya mempunyai rasa permusuhan turun-temurun tuh nggak ada. Percaya deh, pasti nggak ada. Karena apa? Kalau itu ada, Tuhan itu murka, Bapak Ibu. Tuhan akan marah dan membalas orang yang memusuhi anak-anaknya. Itu. Ya, kalau mereka memusuhi dalam hatinya, turun-temurun, menjelek-jelekkan kita itu, ya sudahlah. Ya, yang penting kita itu percaya bahwa Tuhan pembela kita dalam segala perkara. Karena apa? Kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, kita itu taat melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Beberapa waktu yang lalu ya, Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang saya catat. Nah, ini terjadinya permusuhan antara Bani Edom yang di pegunungan Seir dengan Bani Israel. Itu sejarah masa lalu. Untuk kita yang saya ambil ya, Tuhan itu akan membela. Tuhan akan membela bahkan apapun sedikit aja kita itu mengalami hal yang tidak baik misalnya karena sesuatu yang menimpa kita ya, itu Tuhan akan membela kita. Dan pembelaannya itu luar biasa karena Tuhan itu yang maha kuasa. Tuhan itu mengatakan begini, supaya apa mereka dihajar Tuhan itu? Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan. Supaya mereka mengetahui bahwa pembela Israel itu tidak tinggal diam. Nah, kita juga sedemikian lah Bapak Ibu. Itulah hal yang menjadikan kita ini boleh membesarkan hati kita. Dalam segala hal ternyata ada pembela kita. Pembela kita itu Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan, akulah Tuhan. Ya, Tuhan itu sampai mengatakan kepada Bani Edom di Seir itu begini, apa sebabnya Tuhan marah? Itu di ayat 5. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Nah, itulah sebabnya. Terus ada lagi di ayat 10. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu, ini maksudnya Israel dan Yehuda ya, akan menjadi milikku dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Bapak Ibu, ada rasa ingin memiliki harta kita saja, ya Tuhan pasti membela. Tuhan membela Bapak Ibu, jangan khawatir. Nah, Tuhan itu mengatakan begini, ayat 11, oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka. Mereka itu umat yang disayangi, umat pilihan Tuhan. Aku akan menyatakan kepadamu pada saat aku menghakimi engkau.
jauhlah Bapak Ibu, kita sebaiknya jauh dari murka Tuhan. Karena nggak ada yang bisa melawan murka Tuhan Bapak Ibu. Maka kita yang hidup pada saat ini pelajaran itu ya udahlah pelajaran. Tapi kami mengalami peristiwa sampit itu benar kejadian pada saat itu. Sampai, aduh, suami saya itu bisa berbahasa Madura, dia Intel ya, jadi dia pakai baju biasa gitu pergi ke kerumunan mereka itu ada di pasar, Bapak Ibu. Karena mereka banyak berjualan di pasar. Setelah sampai kosong ya, suami saya itu ke pasar di Palangkaraya. Kami sudah pergi ke Palangkaraya, dievakuasi kami menggunakan kendaraan pemerintah ke Palangkaraya. Suami saya pergi ke satu pasar, mereka kan dagang ya. Di sana itu mereka berkerumun, rencana mau melawan. Nah, suami saya bisa berbahasa Madura, dia bilang begini, jangan melawan. Ini saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri di sana, di Sampit maksudnya. Itu mereka itu menggunakan pedang dan ilmu, dia bilang gitu. Sudah sekarang begini saja. Karena dia berbahasa Madura, dia dianggap orangnya mereka. Jadi ini si Rengkar ya orang Batak. Jadi dia katakan begini, kalau ada hartamu apa saja, kalau bisa dijual-jual, seberapa uang yang kamu dapat, kamu pakai lari hari ini atau besok. Karena lusa mereka akan bergerak ke sini. Itu kamu nggak akan menang lawan mereka. Tadinya mereka akan perang Bapak Ibu. Jadi terjadilah itu, dijual sepeda motor itu cuman berapa puluh ribu gitu, berapa ratus ribu, terus rumahnya, terus apalah yang bisa dijual dia jadikan uang, dia lari lewat Banjarmasin. Nah, kalau lewat Banjarmasin itu melewati Kapuas, masuk Banjarmasin mereka sudah agak aman. Nah, itu terjadi Bapak Ibu. Oh, kami nggak bisa makan yang ada ikannya, ada daging, nggak bisa Bapak Ibu, karena kita itu masih terbayang-bayang ada darah berceceran gitu. Nah, coba Bapak Ibu, jadi kejadian seperti itu memang apa ya, kalau orang Jawa itu ngedap-ngedapi ya, artinya itu menggentarkan hati gitu loh. Nah, itu terjadi pada orang-orang pada saat itu mereka bermusuhan. Nah, Bani Edom ini kepada bangsa Israel itu memusuhinya itu sampai seperti itu. Mungkin pada saat itu ya lebih ya. Jadi mereka itu sampai menjadi sunyi, sepi, apa, eh, pegunungan-pegunungan yang dihuni oleh bangsa Israel, mereka dikatakan akan dimiliki gitu. Aduh, Bapak Ibu, itu sudah suatu hal yang menakutkan kalau menurut saya kalau kita melihat. Nah, puji Tuhan, sampai dengan saat ini Tuhanlah pembela kita. Itu yang pelajaran hari ini saya dapat. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang menimpa kita, itu Tuhan pembela kita. Itu yang saya dapat hari ini Pak Heri. Silahkan Pak, dilanjutkan Pak. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Jadi pagi hari ini kita belajar menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita juga berlaku seperti bangsa Edom. Dan kita tahu Edom ini keturunan Esau, dan kita juga tahu Esau itu kakak daripada Yakub. Nah, Yakub itu kan bapak dari bangsa Israel. Dari Yakublah lahir bangsa Israel, dan dari Esau lahir keturunan Edom yang diam di pegunungan Seir. Dan kita tahu kisah antara Esau dan Yakub. Makanya tadi hal yang pertama yang Ibu Mirianti sampaikan berdasarkan apa yang kita baca dari Yehezkiel pasal 35, itu ada permusuhan turun-temurun. Nah, itu hal yang Tuhan nggak senang.
Dalam hal ini apalagi Israel itu anak kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Nah, yang kedua tadi, Esau bahkan berani-beraninya dengan sombongnya ingin menguasai Israel dan Yehuda. Padahal Tuhan ada di situ, kata ayat tadi firman Tuhan. Nah, itu yang membuat Tuhan murka terhadap pegunungan Seir. Ya, tentu pelajarannya bagi kita, ya di dalam Kristus kan kita diajari untuk mengampuni. Jangan sampai kita simpan dendam, apalagi kita ajarkan, kita turunkan kepada anak-anak kita sampai kepada keturunan kita. Pokoknya ya, jangan sekali-kali berhubungan dengan keluarga itu ya. Wah, itu satu kekejian bagi Tuhan Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau sampai menginginkan milik orang lain. Nah, tentu kita yang harus jaga hati kita. Jangan sampai ada hal itu dalam hidup kita. Orang boleh memusuhi kita, orang boleh membenci kita, tapi dari sisi kita, mari kita lepaskan pengampunan, mari kita bahkan ajarin dan beritahu anak-anak kita untuk tetap mengampuni. Mungkin itu hal yang harus kita perhatikan. Karena sekali lagi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mirianti, itu dua hal yang menjadi alasan kenapa penduduk Edom, penduduk pegunungan Seir itu Tuhan tentang, Tuhan murka. Karena dua hal itu. Nah, jadi tentunya ini yang juga menjadi peringatan bagi kita untuk kita jaga hati kita. Jangan sampai di hati kita ada permusuhan, apalagi sekali lagi sampai turun-temurun. Kita ceritain, kita wanti-wanti, kita pesan-pesan kepada anak kita, kepada cucu kita. Wah, itu jangan sampai Bapak Ibu ya. Tapi biarlah kita mengajarkan apa yang sudah kita alami dari Tuhan, yaitu mengampuni, mengasihi. Terus yang kedua yaitu tadi, sebenarnya ini bukan hanya sekedar keinginan memiliki, tapi sebenarnya itu kan melawan Tuhan. Kan betul ayat itu dengan jelas katakan sebetulnya Tuhan ada di dalam hidup orang Israel. Tuhan ada, tapi bangsa Edom masih merasa mampu untuk menguasai. Nah, sejak awal ya kita tahu itu spirit dari bapak leluhur mereka Esau. Bayangilah Esau itu betapa tidak menghargai Tuhan. Bukankah hak kesulungan itu adalah pemberian Tuhan? Tapi dengan entengnya Esau bisa menjual hanya dengan semangkuk kacang merah. Memang spiritnya itu nggak menghargai Tuhan, nggak hormat dengan Tuhan, nggak hormat dengan apa yang Tuhan lakukan. Dan itu spiritnya bisa turun sampai kepada turunan. Nah, tentu jangan sampai hal itu yang ada dalam hidup kita. Tapi biarlah kita menjadi teladan bagi anak, cucu kita, keturunan kita. Betapa kita hormat akan Tuhan. Betapa kita hidup takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, tapi diberkati untuk jadi berkat. Jadi itu kebenaran firman Tuhan yang tentunya bisa kita pelajari dari Yehezkiel pasal 35 ini. Jangan memiliki dendam kesumat, apalagi sampai turun-temurun. Yang kedua, milikilah hati yang hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Karena sekali lagi, jangan sampai seperti Esau yang tidak menghargai kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah bangsa Israel, Esau nggak peduli hal itu, walaupun dia tahu Tuhan ada. Seakan-akan dia merasa lebih hebat dari Tuhan. Dia berusaha memiliki Israel dan Yehuda. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Mirianti. Dan mari terus jaga hati kita, supaya hati kita tetap dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, perlakuan nggak adil, perlakuan yang menyakitkan, yang orang perlakukan terhadap hidup kita, orang berusaha untuk merampas milik kita. Ingat seperti Bu Mirianti tadi katakan, ada Tuhan di tengah-tengah kita, ada Tuhan pembela kita. Bagian kita adalah berserah. Jangan balas dengan kejahatan. Firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu artinya kita sedang menaruh bara api, menumpukan bara api di atas kepala mereka.
Bukan kita yang berperang, tapi izinkan Tuhan yang berperang ganti kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Mirianti. Silakan Bapak Ibu kalau mungkin mau menambahkan apa yang didapat dari Yeskiel pasal 35 ini. Saya silakan kembali kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Joni, nanti tutup sama Ibu Dr. Mirianti. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami dan mengajar kami. Untuk kami terus mengasihi Engkau, dan hormat dan takut akan Engkau, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, Engkau Allah yang baik dan mengasihi kami, Tuhan. Engkau selalu membela, menolong, dan menuntun setiap langkah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Mirianti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Ibu Mirianti dalam setiap kehidupannya menjadi berkat Tuhan. Setiap pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Pakai Ibu Mirianti dan Pak Siregar Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau juga pakai dan berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga terus berdoa buat Dorcas Tuhan. Dalam masa proses pemulihan kesehatannya Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan, dan menjalani setiap kemoterapi. Tuhan, Engkau beri kekuatan untuk melewati semuanya Tuhan. Biar kuasa-Mu, pengurapan-Mu bekerja buat Ibu Dorcas Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Engkau menaruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini. Biar itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam penyertaan dan pelindungan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Kau memberkati, Kau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kau memberikan pengurapan ganda. Biar lewat setiap pelayanan mereka boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang ajaib, Bapa yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi suluh bagi jalan kami, menapai hidup kami di muka bumi ini, supaya kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam pimpinan-Mu. Kami setiap hari membaca firman-Mu, biarlah itu melekat dalam hati kami dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami merasakan betul betapa pemeliharaan Tuhan atas hidup kami itu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kami yang hadir di dalam Koram Deo ini mendapat berkat yang daripada Allah Bapa yang penuh kasih yang luar biasa itu.
kepada kami dicurahkan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan diberikan kepada kami damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan oleh Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, senantiasa ada dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami hidup selalu di dalam kasih setiamu. Kami merasakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, semangat aktivitas, Tuhan memberkati. Makasih Ya, Bu. terima kasih. Ya Pak Heri, hari ini saya ada acara, ya udah usia